السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dan demikian insya-Allah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan sebanyak mungkin yang kita bisa baca untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau, karena satu kali salawat kepada beliau Allah akan balas 10 kali salawat kepada kita insya-Allah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, insya-Allah beberapa hari lagi Ramadan akan tiba. Datang lagi untuk tahun ini 1422 Hijriah mengunjungi kita. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap. Jangan sampai Ramadan lewat tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita lihat besarnya sesuatu, mulianya sesuatu, agungnya sesuatu, kita bisa lihat dari targetnya. Kalau kita lihat berbagai macam ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Ramadan ini, ternyata targetnya sangat besar sekali. Targetnya luar biasa. Boleh dikatakan keseluruhan target dari ajaran Islam itu bisa kita temukan di Ramadan itu. Makanya nggak heran kalau Allah buat pelatihan Ramadan ini 1 tahun sekali, berulang-ulang. Agar apa? Agar kita meraih target-target yang besar itu, karena tidak mungkin bisa dicapai dengan proses 1 tahun. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati Allah benar. Baru Islam setahun, kemudian dia bisa memahami dan mengamalkan Islam secara keseluruhan. Itu jarang, dan itu mungkin ada di zaman sahabat. Itu pun juga tidak, karena Al-Quran diturunkan 23 tahun. Ada proses yang cukup panjang untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa yang luar biasa itu. Secara umum kita bisa lihat, kita telusuri hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan 5 target yang luar biasa. Kenapa Allah hadirkan Ramadan dengan segala macam syariat dan ibadah di dalamnya sebagai pelatihan bagi kita. Pertama, targetnya agar Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah ya. Jadi Ramadan itu targetnya agar Allah ampunkan dosa kita. Makanya Allah menciptakan Ramadan dengan segala macam ibadah di siang dan di malamnya. Targetnya hanya target di antara yang besarnya adalah agar dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Siapa yang tidak mau dosa diampunkan? Pasti seorang mukmin tidak akan pernah suci tanpa ada noda dan dosa dan kesalahan. Tidak akan ada, mustahil. Allah datangkan Ramadan dengan segala macam aktivitas ibadah di siang dan malamnya selama 1 bulan. Jadi kita dianggap di dalam Ramadan itu menyucikan diri selama 1 bulan siang malam, pasti dosa diampunkan.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum benar-benar tapi dasari iman dan ihtisab, ada evaluasi diri, ada kesadaran, ada keyakinan, ada kesabaran, ya. Puasa sebulan dari tadi fajar sampai tenggelam matahari, Allah ampunkan dosa sebelumnya. Ma taqaddama min dhanbi, berapapun besar dosanya, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa kepada manusia, harus minta ampun pada minta maaf pada manusia. Siapa yang enggak mau diampunkan dosa? Kecuali orang yang merasa suci yang tidak mau. Kita yang merasa banyak kelemahan dan kelalaian ini pasti mau. Salat kita yang berantakan, cara hidup, gaya hidup kita yang enggak jelas, jauh dari Islam. Siapa yang enggak mau diampunkan dosanya? Dengan Ramadan insyaallah selesai. Dengan puasa Ramadan. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, man qama ramadhana, siapa melakukan salat tarawih. Qama, qiyam artinya salat tarawih. Mau 8, mau 20, terserah, enggak usah debat. Itu sudah jelas, sudah difahami oleh ulama semua. Terserah mau 8, mau 20, silakan. Bahkan ada 36 riwayat dalam hadis. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya. Makanya salat tarawih kaum muslimin rahimakumullah, secapek apapun harus kita lakukan. Kalau enggak bisa masjid enggak apa-apa. Toh Rasulullah juga enggak sering-sering di masjid karena Rasulullah takut nanti bilang wajib. Di rumah, apalagi zaman sekarang. Kita di rumah salat tarawih, bimbing anak istri kita, saudara-saudara kita, ajak salat tarawih. Enggak bisa salat tarawih setelah Isya karena capek atau nanti dikerjakan kapan saja, yang penting sebelum salat subuh. Karena salat tarawih itu bagian dari salat malam, qiyam. Maka Rasul katakan man qama ramadhana, siapa yang mendirikan malam hari dengan salat. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfara lah. Celaka dan rugi dan hinalah orang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja sebelum dia diampunkan. Dia enggak dapat ampunan di bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, luar biasa target Ramadan ini Allah datangkan bukan beban bagi kita. Jangan dianggap Ramadan ini beban, Ramadan ini kesempatan untuk diampunkan dosa-dosa kita. Apalagi kita sudah berumur ini, 50 ke atas ini. Ya. Siapa yang enggak mau ketika dia mati Allah ampunkan dosanya? Pasti mau. Karena kalau sudah mati kita enggak bisa minta ampun lagi. Kita enggak bisa lagi beramal ibadah untuk kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meraih takwa Allah. Meraih takwa Allah. Takwa Allah ialah sebuah sifat yang dimiliki seorang mukmin untuk selalu taat kepada perintah Allah, apapun mau berat, mau ringan, mau kecil, mau besar. Dan taat pada perintah Rasulullah, mau berat, mau ringan, mau kecil, mau besar. Dan juga taat meninggalkan larangan Allah Ta'ala dan larangan Rasulullah SAW. Itulah takwa. Makanya takwa ini dipakai dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW setiap ceramah, termasuk khutbah, wabil khusus khutbah Jumat. Wajib mengajak kaum muslimin bertakwa Allah. Artinya apa? Takwa Allah adalah sifat yang tertinggi bagi seorang mukmin setelah dia Islam, setelah dia iman, setelah dia ihsan, setelah dia ilmu, setelah dia beramal ibadah. Hasilnya akan dapat takwa Allah. Makanya Allah katakan alladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang beriman, kalau bertakwa kepada Allah jangan setengah-setengah. Artinya kalau mau ambil syariat Allah jangan setengah-setengah. Kalau jadi orang Islam jangan setengah-setengah. Kalau jadi orang mukmin jangan setengah-setengah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Maksimal. Semaksimal yang kita bisa lakukan. Kuncinya gimana membuktikan bahwa kita takwanya maksimal? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Iman kita terjaga, ibadah kita terjaga, ketakwaan kita terjaga, ketaatan kita terjaga sampai kita mati. Karena taat pada Allah Ta'ala ini tidak ada musim-musimannya. Makanya para ulama kita mengatakan halaka ramadaniyun, celakalah orang yang musim Ramadan.
Apa arti musim Ramadan? Ramadan doang ibadahnya. Di bulan Ramadan doang dia ke masjid. Di bulan Ramadan doang dia baca Quran, tahlil, tasbih, zikir, doa, munajat, salawat, ta'lim. Hanya Ramadan doang, itu pun di awal-awal pula. 10 hari pertama, habis itu hilang. Kemana? Ke pasar. Nah ini celaka ini orang seperti ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, Allah katakan ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Karena takwa itulah sifat tertinggi yang menjadi cita-cita bagi seorang mukmin. So, ketambah takwa dia akan kesulitan di akhirat. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan orang yang sudah sampai ke derajat takwa. Bukan Islam saja. Kalau Islam apa sulitnya? Ucapkan aja syahadatain, selesai masuk Islam kita. Selesai kan? Tapi enggak, setelah Islam itu ada amal ibadah, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukminah, muslimah. Agar apa? Agar di akhirat dia nanti berhasil masuk surga. Kemudian Ramadan juga targetnya ternyata agar kita meraih hidayah dan keberkahan Al-Quran. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan Ramadan dalam Al-Quran. Allah sebutkan bulan itu ada 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardh. Jumlah bulan yang Allah tetapkan sejak bumi diciptakan 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai berikutnya yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Yang disebutkan oleh Al-Quran cuma bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran. Artinya luar biasa, ada kaitan antara Ramadan dengan Al-Quran. Ramadan ini tidak akan kita ketahui kalau tidak ada Al-Quran. Iman ini tidak akan tahu kita perbedaan iman dan kufur tanpa ada Al-Quran. Syirik dengan tauhid kita nggak akan tahu perbedaannya tanpa ada Al-Quran. Islam dan jahiliyah kita nggak akan tahu perbedaan tanpa ada Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran. Tiap malam beliau didatangi oleh Jibril untuk tadarus. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, kalau kita mau sukses Ramadan, kita meraih ampunan Allah, meraih takwa Allah, mau tidak mau tingkatkan interaksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan Quran ditinggalkan, tidak. Pelatihannya itu ada pada bulan Ramadan, exercise itu ada pada bulan Ramadan. Kita baca sebanyak mungkin, kita tadarus maknanya, kita fahami artinya apa, maksudnya, mana perintah-perintah Allah, mana larangan Allah, mana kewajiban, mana syariat, mana akhlak, mana ekonomi, mana politik, mana budaya, mana ilmu pengetahuan. Ada dalam Al-Quran semuanya. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang mukmin hidup di atas muka bumi ini? Apa gaya lifestyle kita yang harus kita lakukan? Apa kita hanyut tenggelam dengan apa yang ada di atas muka bumi ini? Ajaran sesat yang berkembang, pemahaman-pemahaman barat yang berkembang, sehingga kita seakan-akan enggak punya hubungan lagi dengan Islam. Apa itu yang kita inginkan? Tidak. Allah datangkan Al-Quran bulan Ramadan. Sampai-sampai diturunkan Al-Quran pertama kali dari Al-Lauhil Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam yang berkah itulah kami turunkan Al-Quran. Ditelusuri oleh ulama kita, ternyata itu pas Rasulullah SAW sedang beribadah di mana? Di Gua Hira. Di bulan Ramadan. Subhanallah, malamnya jadi berkah. Disebutlah malam jadi Lailatul Qadar. Berapa nilainya? Lebih baik dari 1000 bulan. Dan berlaku sampai hari kiamat. Bukan hanya ketika Quran itu diturunkan, tidak, berlaku sampai hari kiamat. Rasulullah syariatkan siapa yang beribadah pada bulan Ramadan, pas pada malam Lailatul Qadar semalam, dia akan mendapatkan imbalan sama ibadah 83 tahun seumur-umur kita, mungkin lebih dari umur kita. Karena jarang kita sampai umur 83 tahun. Luar biasa. Bahkan malaikat yang membawa, spesial malaikat Jibril yang membawa, menjadi malaikat yang paling mulia di atas malaikat-malaikat yang lain. Seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Gara-gara Al-Quran diberikan kepadanya, diturunkan ke dalam hatinya, dia menjadi manusia termulia di atas muka bumi ini. Walaupun dia nabi terakhir, beliau adalah manusia termulia, terbaik dalam segala hal, baik fisik, akal, fisikis, ilmu, ketakwaan, kewaraan, dan seterusnya. Nggak akan ada yang bisa menandingi, hatta nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Al-Quran Allah berikan pada dia. Lalu bagaimana dengan umatnya? Ketika umat ini mau mengambil Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, Quran diberikan manhaj hidup, konsepsi hidupnya, aturan hidupnya, dia akan menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik yang Allah tampilkan. Itu contohnya ada para sahabat, para tabi'in, dan diteruskan oleh para ulama-ulama kita, umat kita di seluruh penjuru dunia ini. Namun hari ini yang hilang pada umat ini bukan Islamnya, tapi Qur'annya. Kalau Islamnya banyak, kita yang Islam, bayang baru-baru masuk Islam juga banyak sekarang, apalagi di Barat, hampir tiap hari ribuan orang masuk Islam. Tapi apa selesai masuk Islam? Kita apa selesai Islam turunan? Tidak. Perlu Quran untuk menyelamatkan kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita, agar kita bisa bersaing hidup dengan manusia-manusia lain dalam segala hal. Itu hanya Al-Quran yang bisa mengangkat itu, memberikan itu semua. Selain dari ayat itu tidak akan pernah bisa. Sudah terbukti ketika umat ini konsisten dengan Al-Quran, dia menjadi mulia di atas muka bumi ini, dihormati oleh kawan dan lawan. Tapi ketika umat Islam hari ini meninggalkan Al-Quran, dilecehkan, dihinakan, dan bahkan direkayasa dengan cara-cara yang sangat rendah, dengan cara-cara yang sangat bodoh. Direkayasa umat ini, Islam ini direkayasa, disingkirkan yang mereka tidak mau, diambil mana yang mereka mau. Akibatnya apa? Akibat Quran jauh dari kita. Sampai-sampai ulama kita mengatakan, kalau mau hidupmu beda, mulia, bahagia, selamat, aman, dan seterusnya, ambil Al-Quran. Kualitas diri kita akan ketahuan sejauh mana kita ambil Quran. Itu ada sistem sebab akibat, dan itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan datang, cobalah kita tingkatkan interaksi kita, kita baca, kita fahami, kita amalkan, kita renungkan, kita hayati, kita imani, dan kita ajarkan kepada orang-orang yang mungkin bisa kita ajarkan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ini yang luar biasa di Ramadan, yang keempat adalah targetnya agar kita dapat Lailatul Qadar. Allah rancang Ramadan itu 30 hari, 29 hari. Kemudian dari 10 sampai 20 Allah rancang dengan sesuatu yang Allah sudah syariatkan, kita sama sudah tahu. Kemudian di 10 hari terakhir, 10 akhir terakhir, Allah titip di situ ada satu malam bernama Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Kami telah turunkan Al-Quran itu malam Qadar. Ya. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi nilainya dari 1000 bulan, 83 tahun. Artinya apa? Di 10 hari terakhir Ramadan itu ada sesuatu yang besar, nilainya lebih mahal dari umur kita. Dapat satu malam, umur kita berkah 83 tahun. Bayangkan, semalam doang, apalagi kalau setiap Ramadan. Makanya Rasulullah syariatkan i'tikaf di masjid, bukan di pasar, bukan di mall, bukan di jalan tol, bukan. 10 hari terakhir, 10 atau 9 hari terakhir. Ini hikmah Allah Ta'ala. Allah mengetes, benar gak ini orang-orang beriman ini sampai ke garis finish atau tidak. Dalam dia berlari dengan dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala Ramadan itu, sampai enggak dia garis finish. Kalau dia bisa menunaikan ibadah Ramadan pagi dan malam, siang dan malam dengan segala macam ibadahnya sampai malam 20, kemudian 21 dia beritikad masjid sampai Lebaran, sampai Idul Fitri, inilah orang yang sukses Ramadannya. Secara lahiriah, secara batin kita enggak tahu, Allah yang tahu secara batin. Tapi secara lahiriah ini orang yang sukses. Tapi kita enggak, sudah kebiasaan. Rajin ibadah, rajin tilawah, rajin ta'lim itu hanya 10 hari seminggu pertama aja. Ini tentu orang-orang yang gagal dalam Ramadan. Orang yang berhasil Ramadan adalah orang yang menjalankan semua ibadah Ramadan sampai ibadah i'tikaf sekalipun dia lakukan, mau sendiri, mau bersama-sama, terserah. Mau di masjid dekat rumah, mau dia pergi mojok cari masjid yang jauh dari rumah, itu terserah.
Kalau ada rezeki dia pergi Masjidil Haram, lebih mahal lagi pahalanya. Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, lebih mahal lagi pahalanya. Terserah. Ini yang perlu kita luruskan, kaum muslimin rahimakumullah. Jangan dibangun, jangan dijalankan Ramadan ini sesuai selera, sesuai tradisi kita. Lomba makan, lomba pakaian, lomba-lomba yang lain. Enggak. Berlomba-lomba ibadah, berlomba-lomba ke masjid, berlomba-lomba berlama-lama di masjid. Sampai 10 terakhir kita di masjid aja. Berlomba-lomba tilawah, berlomba-lomba baca Quran, berlomba taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, segala macam bentuk ibadah yang Allah dan Rasulullah syariatkan pada kita. Siapa yang tidak mau 1000 bulan? Kalau ada satu kantor sekarang mengatakan, kalau kamu ngantor semalam ini 10 malam berturut-turut, saya kasih kamu gaji 83 tahun. Pasti orang berebut daftar. Tapi Allah yang nawarkan, kok nggak berebut? Pertanda apa? Iman kita kepada Allah yang masih lemah. Nggak usah cari-cari dalil karena COVID, karena macam-macam. Nggak, COVID juga Allah yang berkehendak. Allah cabut bisa. Saat ini juga bisa. Allah masih uji kita. Nggak ada alasan COVID, anak istri nggak ada alasan. Siapa yang tidak mau 83 tahun? Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, i'tikaf ini ibadah yang Rasulullah syariatkan dan dia lakukan dan diteruskan oleh istri-istri beliau setelah Rasul meninggal dan para sahabat tabi'in sampai hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima terakhir, target Ramadan ternyata luar biasa. Bagaimana kita bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka? Siapa yang nggak mau masuk surga? Percuma kita jadi orang Islam ujung-ujung masuk neraka. Nggak usah jadi orang Islam. Percuma kita jadi orang mukmin ujung-ujungnya masuk neraka. Karena Allah tidak siapkan neraka itu untuk orang mukmin. Allah tidak siapkan neraka itu untuk orang yang muslim. Allah siapkan neraka itu untuk orang kafir. Uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang kafir. Orang mukmin atau orang muttaqin Allah siapkan surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Lalu tidak mungkin kaum muslimin rahimakumullah kita ujuk-ujuk masuk surga begitu saja, nggak mungkin. Rasulullah katakan, ala wa inna silatallahi ghaliyah. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal, itu surga itu mahal. Ala wa inna silatallahi ghaliyah. Nah, salah satu cara meraihnya, jalankan Ramadan secara maksimal sesuai ajaran Islam. Tinggalkan cara-cara tradisi-tradisi. Itu hanya membuat beban ekonomi kita, membuat beban keimanan kita semakin hari semakin terkikis. Membuat beban bagi keislaman kita semakin hari terkikis. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jalankan syahr Ramadan dengan baik. Oleh karena itu ada 7 kunci untuk bisa meraih 5 target ini. Pertama adalah iman. Yang kedua adalah niat yang ikhlas. Yang ketiga adalah ilmu. Kita harus berilmu. Ilmu Ramadan, hukum-hukum Ramadan yang membatalkan puasa dan seterusnya. Itu harus tahu kita. Untuk apa kita berpuasa? Dan seterusnya. Kemudian ada siam, kita berpuasa. Kita paham betul apa target puasa ini yang Allah jadikan. Sebagaimana puasa ini dikatakan al-imsak, untuk menahan diri. Ramadan itu siam itu artinya untuk menahan diri. Apa yang ditahan? Dari syahwat yang halal, bukan syahwat yang haram. Kalau haram nggak puasa juga nggak boleh. Mubazir, mana boleh mubazir? Jangan-jangan di bulan sebelum puasa nggak mubazir, setelah puasa mubazir. Beli makan ini minum ini, akhirnya nggak kemakan, terbuang, buang ke tong sampah. Ini tentu tidak sesuai dengan pesan-pesan dan ajaran Ramadan. Kita buang-buang waktu di jalan, di warung, ngobrol di mall, di pasar-pasar. Itu tentu tidak sesuai dengan pesan Ramadan. Bagaimana mau kita masuk surga? Gaya hidup kita tidak sesuai dengan calon-calon penghuni surga. Kemudian juga ada qiyam. Kita disuruh salat tarawih atau salat malam. Apa artinya? Kita fokus orientasi hidup kita kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu kita baca ketika kita salat. Salatku, ibadahku, pengorbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk penguasa yang zalim, bukan untuk atasan, bukan untuk orang tua, bukan untuk masyarakat. Tidak ada, untuk Allah Ta'ala. Cuman hasilnya nanti akan dirasakan oleh masyarakat, dirasakan keluarga, dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga Al-Quran, seperti sudah dijelaskan tadi. Tanpa Al-Quran kita nothing, nggak ada apa-apa. Silakanlah sujud seumur-umur, tapi tanpa Al-Quran nggak ada gunanya. Silakanlah puasa sepanjang tahun, sepanjang umur, tanpa Al-Quran nggak ada gunanya. Quranlah, makanya Allah katakan inna hadzal Qur'ana yahdi illati hiya aqwam. Inilah Quran
yang memberikan petunjuk hidup kepada jalan yang lebih lurus. Coba, jalan lurus saja kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang jauh lebih lurus dibandingkan dengan jalan-jalan agama lain. Kemudian terakhir itikaf, kaum muslimin rahimahullah. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi inilah 7 kunci kalau kita ingin berhasil meraih 5 target besar yang sudah dirancang Allah dalam bulan Ramadan itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita tahun ini insyaallah. Allah sampaikan umur kita tahun ini insyaallah ke Ramadan. Allah bantu kita untuk menjalankan Ramadan yang benar-benar sesuai ajaran Islam. Sehingga Ramadan tahun ini insya Allah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kalaupun Allah ambil kita setelah Ramadan, kita pun ridha insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد فأيها المسلمون اتقوا الله فإن الله من الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ya Allah, bila dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ampunilah mereka dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari masih kecil. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, jagalah kesehatan mereka ya Allah, jagalah iman mereka, jagalah Islam mereka, jagalah ibadah mereka dan semangat mereka untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Jika Engkau wafatkan mereka, wafatkanlah berkeadaan husnul khatimah. Orang tua kami yang sudah ada di liang lahat sana ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhatan min riyadil jannah dan himpunkan kami bersama mereka di surga Al-Firdaus Al-A'la bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berharap semoga tahun ini tahun terakhir wabah ini insyaallah ya Allah. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Oleh karena itu kami akan memperbanyak doa dan berdoa terus sampai Engkau cabut ya Allah wabah corona ini. Dan juga wabah-wabah yang lain yang telah menyusahkan kami ya Allah, menyusahkan dunia kami dan bahkan menyusahkan agama kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga tahu tidak sedikit manusia-manusia sekarang yang sedang merekayasa ya Allah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, untuk membunuh dan menjarakan para ulama ya Allah. Ya Allah, tidak ada lagi tempat kami bersandar, minta kekuatan kepada Engkau ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ilmu dan hikmah, kesabaran ya Allah, menjalankan hidup ini tidak berapa lama lagi, paling juga Engkau akan ambil nyawa kami dan Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, kami juga sadar ya Allah, generasi-generasi muda kami terancam sekarang ya Allah. Bahkan sudah banyak penelitian bahwa otak mereka sudah banyak menggeser gara-gara gadget ini ya Allah, sehingga perilaku mereka sudah mirip perilaku hewan ya Allah. Tak peduli pada orang tua, tidak hormat pada orang tua, bahkan ada yang memenjarakan orang tuanya ya Allah. Dan kami lihat mata kepala ya Allah, jagalah mereka ya Allah, selamatkan iman mereka, selamatkan Islam mereka, selamatkan hidup mereka ya Allah, dan jadikanlah mereka generasi Quran agar mereka lebih baik dari kami dan nanti akan menggandeng tangan kami masuk ke surgamu ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin wakhzul man khazana wakhzul mu'minin. Allahumma man arad bina wa biaqidatina wa biladina su'an fajal dayat as-sawtar alim. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi kulli makan wa kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.